Masih menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards Best Mining Ecosystem, masih bersama saya Dina Guring dan kita lanjutkan dialognya masih bersama dengan Mas Tazar selaku Head of Sustainability Nickel Industries Limited. Kita lanjutkan Mas Tazar, dialognya tadi di segmen sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa salah satu concern terbesar atau sebenarnya bagaimana upaya pemerintah untuk memastikan bahwa operasional tambang ini juga berkontribusi secara ekonomi bagi masyarakat sekitarnya adalah dengan memastikan bahwa masyarakat sekitar harus menjadi tenaga kerja yang diandalkan di tambang. Apakah ini juga menjadi salah satu tantangan bagi perusahaan dari Nickel Industries dan kira-kira bagaimana menanggapi atau mengadres tantangan ini? Baik, jadi rata-rata untuk operasional pertambangan ini kan dilakukan di area yang cukup terpencil seperti itu. Dan mungkin tantangannya dari operasi di area terpencil ini, kita juga harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat lokal yang mungkin dengan hormat belum memiliki kualifikasi ataupun latar belakang pendidikan yang mumpuni. Betul. Untuk bisa bekerja di sektor pertambangan itu. Sektor pertambangan sendiri sebagaimana yang kita banyak tahu memiliki resiko yang relatif tinggi karena di sana kita menggunakan alat-alat berat, menggunakan bahan bakar sehingga di sana tidak mudah ya dalam artian untuk bisa bekerja di perusahaan pertambangan, di perusahaan pengolahan logam, pengolahan nikel, ini memerlukan kualifikasi, memerlukan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang memadai seperti itu. Nah, tetapi di sini kami juga sadar tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa perusahaan tidak boleh ya hanya mengambil ataupun juga memanfaatkan sumber daya alam dalam hal ini biji nikel tanpa memberikan kontribusi kepada masyarakat lokal sehingga kami berupaya sebisa mungkin selama ada masyarakat lokal yang memenuhi kualifikasi kita prioritaskan untuk menjadi tenaga kerja kami itu. Jadi kalau saya lihat dari bagian tambang katakanlah itu mayoritas tenaga kerja kami ternyata adalah masyarakat dari desa-desa di sekitar lingkar tambang itu. Dan mereka memang fokusnya saat ini untuk sebagai pekerja lapangan gitu. Karena kembali lagi kita dengan penuh rasa hormat mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi atau latar belakang pendidikan yang mencukupi. Akses menuju ke pendidikan yang memenuhi Iya betul, jadi aksesnya standar. terbatas. Sehingga ketika kami datang, kami beroperasi, mereka belum siap untuk masuk ke level manajemen atau masuk ke level petugas atau karyawan senior di perusahaan seperti itu. Dan karena itu kami tidak ingin agar tren ini berlanjut ke depannya itu untuk masyarakat yang sudah ada kita berupaya untuk merekrut selama mereka memenuhi kompetensi dasar yang kami perlukan gitu. Jadi mereka kami rekrut banyak untuk menjadi staf, jadi kru, pekerja lapangan. Dan ke depannya kami juga sudah memberikan beasiswa seperti itu. Jadi kita mulai di tahun 2024 ini melalui Nickel Industries Foundation memberikan beasiswa bagi siswa-siswi lokal gitu, di Morowali. Gitu. Jadi kami biayai penuh agar siswa-siswi lokal ini bisa menempuh pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin Makassar. Gitu. Jadi dengan ini kami berharap bisa untuk menghentikan gap ya antara kebutuhan perusahaan dengan kualifikasi yang ada di masyarakat lokal. Sehingga nanti masyarakat lokal ke depannya tidak hanya menjadi kru, menjadi pekerja lapangan, tapi juga bisa menjadi bagian dari manajemen senior perusahaan. Oke, berarti memang beasiswa atau pendidikan, akses pendidikan yang diberikan oleh perusahaan ini disesuaikan dengan kebutuhan manajerial dari perusahaan. Memang supaya anak-anak atau warga lokal yang disekolahkan ini juga bisa berkontribusi juga terhadap perusahaan. Begitu, Pak? Betul. Jadi kita memiliki jurusan-jurusan prioritas untuk diambil oleh anak-anak lokal ini. Salah satunya teknik pertambangan dan teknik metalurgi. Karena perusahaan tambang, perusahaan pengolahan nikel ini memerlukan banyak sarjana pertambangan, sarjana metalurgi. Sehingga dua jurusan tadi menjadi fokus kami juga yang direkomendasikan. Dan kedepannya kita juga sudah memberikan pilihan ya kepada mereka bahwa mereka bersedia untuk memprioritaskan Nickel Industries Limited sebagai tempat kerja mereka jika nanti mereka sudah lulus dari kuliah itu. Jadi memang program ini harapannya tidak menjadi suatu program tali asih ya, atau program yang berbasis filantropi satu arah, tapi juga menjadi bagian dari kebijakan strategis perusahaan untuk memenuhi kebutuhan SDM, kebutuhan personalnya di masa depan.
Oke, mungkin boleh dijelaskan juga Pak program-program sosial lain, tadi University Scholarship, tapi di sisi lain juga ada Metana Bumi dan juga Serikandi Hijau. Ini seperti apa dampaknya terhadap masyarakat sekitar dan juga secara teknis pelaksanaannya seperti apa Pak? Ya, jadi tadi kembali lagi untuk masyarakat di Sulawesi ini sebelum adanya operasional nikel yang masif, ini mereka umumnya bekerja sebagai petani ataupun nelayan. Itu untuk nelayan kita ada juga bantuan berupa program kapal ya, pemberian kapal untuk melaut seperti itu, dan untuk pertanian kita mengarahkan mereka untuk bertani secara berkelanjutan. Itu. Jadi program pertanian kami menggunakan bahan-bahan organik sehingga sayur mayur ataupun buah yang dihasilkan juga diharapkan bisa bergizi dan sehat seperti itu. Dan mereka juga diberikan pengetahuan ya melalui pelatihan gitu. Jadi nanti tadi kembali lagi suatu hari nanti ketika misalkan perusahaan nikel ini sudah berhenti beroperasi, mereka bisa melanjutkan hidupnya dengan bertani, dengan menjadi nelayan, dan bisa terus memberikan manfaat yang panjang begitu bagi anak keturunannya seperti itu. Dan kedua juga tadi ada program Serikandi Hijau juga, program pemberdayaan perempuan ya, di mana di sini ibu-ibu kami memberikan pelatihan agar mereka bisa menanam jamur ya dan memberikan penghasilan tambahan yang bisa membantu rumah tangga, bisa membantu suaminya seperti itu. Dan masih banyak lagi program-program sosial yang sudah kami lakukan di area Morowali maupun WDP ya, dengan kolaborasi bersama dengan pihak dari kawasan industri. Itu di Morowali sendiri kita sudah membantu berbagai proyek infrastruktur seperti pelabuhan maupun juga sekolah gitu, karena tadi pendidikan itu merupakan kunci saya pikir agar masyarakat lokal ini bisa memaksimalkan kesempatan, bisa memaksimalkan juga kesempatan yang ada dari industri nikel ini untuk memperbaiki nasib keturunan mereka itu. Oke, itu tadi ya berkaitan dengan upaya-upaya dari manajemen supaya memastikan bahwa masyarakat di sekitar area tambang bisa mendapatkan dampak positif dari sosial dan juga ekonominya. Kita kembali bicara berkaitan dengan lingkungan Pak, yang masih menjadi concern bagi seluruh pihak kalau kita bicara berkaitan dengan industri tambang, utamanya dengan nikel. Nikel industri sendiri mungkin boleh dikoreksi kalau kurang tepat angkanya, tapi targetnya adalah penurunan intensitas karbon hingga 50% pada tahun 2035, dan bahkan mimpi besarnya adalah net zero atau menghasilkan nol emisi pada tahun 2050. Kalau saya pribadi ini melihat ini adalah mimpi yang luar biasa, target yang sangat besar begitu Pak untuk sebuah operasional tambang untuk tidak menghasilkan emisi lagi begitu. Tapi kalau dari manajemen sendiri, strategi apa yang paling krusial untuk yang dilakukan untuk mencapai target ini? Ya, jadi perusahaan pertambangan, perusahaan pengolahan nikel ini bahasanya adalah perusahaan hard to abate sector. Jadi dalam artian perusahaan ini menggunakan energi yang masif itu karena kami memerlukan daya ya, memerlukan energi untuk menambang, untuk meleburkan logam ya di temperatur yang tinggi seperti itu. Dan akan ini ya cukup menantang gitu ketika kami berupaya untuk mengurangi intensitas emisi, mengurangi penggunaan energi itu. Jadi ada beberapa strategi yang kita canangkan. Yang pertama mungkin dengan menambah pasokan ataupun rasio dari energi terbarukan di operasional kami gitu. Jadi kami bekerja sama dengan sebuah perusahaan lokal untuk mengembangkan tenaga surya di Morowali, sehingga nanti hasil dari solar panel dari tenaga surya ini juga diharapkan bisa mengurangi kebutuhan penggunaan bahan bakar fosil kami itu. Dan kedua juga untuk pengembangan teknologi, kami sekarang beralih dari semula pengolahan nikel berbasis panas, berbasis pirometalurgi seperti itu, ke pengolahan nikel berbasis hidrometalurgi yang membutuhkan energi lebih rendah per ton nikelnya. Itu. Jadi nanti ke depannya transisi ataupun juga penambahan unit-unit pengolahan hidrometalurgi ini diharapkan bisa membantu mencapai target interim kami di tahun 2035 gitu, untuk mengurangi separuh intensitas emisi karbon kami dalam pengolahan nikel. Salah satunya melalui hidrometalurgi tadi. Dan kedepannya kami juga ingin terus berinovasi gitu, karena sekarang dunia juga terus berkembang, teknologi semakin maju, dan di sana juga ada opsi-opsi lain ya untuk sumber energi seperti itu, sehingga mungkin nanti kedepannya juga untuk pembangkit listrik yang saat ini menggunakan batu bara setelah 20 atau 25 tahun ke depan, karena masa pakainya itu kurang lebih 20-25 tahun tadi, itu ketika mereka pensiun, mereka digantikan oleh pembangkit listrik dengan tenaga terbarukan. Itu. Jadi tenaganya apa, kita masih memerlukan riset lebih lanjut, tapi cita-citanya adalah nanti
pembangkit listrik tadi bisa berasal dari tenaga yang terbarukan, yang ramah lingkungan. Itu mungkin. Oke, upaya-upaya tersebut yang sudah dilakukan oleh perusahaan ini kan bisa dikatakan menuju ke arah green mining, begitu ya Pak ya? Ya. Kalau dari internasional sendiri, kalau dari manajemen melihat, kalau dari komoditas lain kan memang sudah mulai berjalan begitu tuntutan bahwa proses tambang, operasional tambang ini harus lebih ke arah yang lebih hijau. Kalau spesifik untuk komoditas nikel sendiri, sebenarnya shifting demand terhadap green mining nikel sendiri seperti apa sih Pak? Ya, saya pikir untuk produksi nikel yang berkelanjutan, produksi nikel rendah karbon, produksi nikel hijau, ini bukan hanya sebuah opsi ya, tapi suatu keharusan, seperti itu. Karena nikel ini mayoritas sekarang memang digunakan untuk besi baja, itu, tapi nanti ke depannya diperkirakan pertumbuhan penggunaan nikel ini akan banyak datang dari sektor baterai, gitu. Dan baterai ini digunakan untuk mendukung transisi energi. Gitu, karena dunia sendiri kan menuju ke transisi energi, penggunaan energi terbarukan akan semakin besar, dan tantangan dari energi terbarukan itu pada umumnya adalah mereka tidak bisa available selama 24 jam. Gitu. Jadi ada air, ada dari tenaga surya dan angin, misalkan mereka tidak selalu tersedia dalam waktu 1 hari penuh. Itu. Nah, disinilah baterai berperan untuk menyimpan energi terbarukan tadi. Gitu. Jadi misalkan di siang hari ketika ada matahari, energinya bisa disimpan di baterai dan baterainya digunakan di malam hari. Itu sebagai salah satu contoh. Nah, tadi baterai tadi karena digunakan untuk mendukung transisi energi untuk dunia yang lebih bersih, maka kita tidak bisa memproduksi komponen baterai ini dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab atau dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan gitu. Sehingga tadi kembali lagi nikel sebagai salah satu komponen di baterai gitu harus diproduksi dengan intensitas karbon yang rendah, harus diproduksi dengan cara-cara bertanggung jawab berkelanjutan sehingga nanti kita tidak hanya memindahkan masalah ya dari istilahnya dari hilir. Penambangan ya dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Jadi harapannya kita bisa menyelesaikan masalah untuk energi terbarukan ini secara komprehensif gitu. Jadi nanti manfaatnya tidak hanya semu ya dalam artian kita mungkin di bagian konsumen, di bagian hilir menganggap bahwa baterai energi terbarukan kita bersih, ternyata di sisi hulunya, di sisi produksi bahan bakunya ternyata tidak ramah gitu. Nah, kita tidak mau itu terjadi dan ini juga yang didorong saya pikir oleh berbagai lembaga internasional gitu. Jadi dari EU sendiri dari Uni Eropa ya, itu mereka sudah mencanangkan untuk battery passport, untuk keterlacakan dari jejak karbon, dari transparansi, dari siklus daur ulang, gitu, penggunaan konten daur ulang di dalam baterai sendiri yang kedepannya akan menjadi sebuah pembeda bagi produk baterai yang ramah lingkungan dan yang belum ramah lingkungan itu. Dan disinilah saya pikir nanti produsen yang memiliki kinerja ESG, kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, bisa mendapatkan apresiasi yang lebih itu dari pasar. Karena mereka bisa memproduksi nikel, memproduksi komponen baterai dengan cara-cara yang ramah lingkungan, dan ini sejalan dengan aspirasi dari konsumennya sendiri. Karena kalau kita bicara misalkan, baik tadi saya banyak cerita tentang energi terbarukan, tapi kalau yang lebih tren mungkin yang lebih dekat ke kehidupan kita sehari-hari, misalkan EV ya, kendaraan listrik. Nah, kendaraan listrik ini orang ada macam-macam gitu keinginannya. Kenapa mereka membeli kendaraan listrik mungkin lebih trendy, lebih gaya, lebih efisien dan sebagainya. Tapi setidaknya mereka juga menurut saya memiliki keinginan agar tempat tinggal mereka bisa lebih bersih, kemudian juga mereka bisa lebih sehat karena tidak ada emisi gitu atau emisinya rendah. Nah, ini akan sulit dicapai kalau tadi komponen baterainya diproduksi dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab gitu. Sehingga dengan adanya preferensi dari konsumen, dari pembeli, pengguna produk nikel, mereka akan mendorong produsen-produsen baterai, produsen kendaraan listrik ini agar bisa mengapresiasi biji nikel ataupun produk nikel yang ramah lingkungan dan pada akhirnya akan mendorong untuk adanya insentif gitu bagi produsen-produsen nikel ini sehingga pada akhirnya kita tadi bisa menciptakan sebuah ekosistem produksi nikel yang berkelanjutan, tidak hanya memberikan manfaat di hulu atau di hilir tapi juga di keseluruhan pasokan rantai suplainya.
Oke, baik. Mungkin pertanyaan saya menjadi pertanyaan terakhir untuk Pak Tazar. Apa pesan atau komitmen utama dari perusahaan kepada pemangku kepentingan, mungkin dari pemerintah dan juga stakeholder lainnya maupun investor terkait dengan arah keberlanjutan ke depan? Karena kan memang sebenarnya itu tadi kepentingan dari perusahaan adalah memastikan bahwa nikel yang dihasilkan adalah nikel yang bersih, yaitu supaya secara hulu hingga ke hilir ya memang benar-benar yang dihasilkan adalah energi yang lebih bersih yang rendah karbon atau bahkan mimpi besarnya adalah zero begitu, net zero begitu. Nah, dukungan seperti apa sih Pak yang diharapkan dari perusahaan bagi pemerintah untuk mendukung mimpi besar ini? Ya, saya pikir untuk sejauh ini dari pemerintah sudah memberikan apresiasi juga kepada perusahaan-perusahaan yang menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan yang baik ya, melalui misalkan dari Kementerian SDM ada Subroto Award, dari KLH sendiri misalkan ada Proper, ya itu memberikan sebuah diferensiasi ataupun juga pengakuan gitu terhadap kinerja lingkungan ataupun sosial dari perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan nikel sehingga mereka bisa mendapatkan valuasi yang berbeda gitu dari pasar, dari masyarakat. Tapi kedepannya saya pikir kalau memang ada insentif lain yang bisa diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan, misalkan pengurangan pajak ataupun misalkan untuk apresiasi akses pasar yang lebih mudah difasilitasi gitu ataupun juga bentuk-bentuk insentif lainnya baik fiskal maupun non fiskal itu akan sangat membantu itu. Dan kedua dari investor sendiri mereka sudah memberikan minat ya yang cukup saya pikir untuk berinvestasi di project ataupun juga di perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik ke depannya mungkin dari pemerintah perlu maupun juga dari lembaga ini ya, bursa ya, saya pikir bukan hanya pemerintah perlu membantu untuk mempromosikan kembali itu bahwa sudah banyak hal-hal positif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan nikel yang berbasis di Indonesia gitu, yang mudah-mudahan salah satunya Nickel Industries Limited, sehingga citra untuk nikel yang dihasilkan dari Indonesia ini tidak selalu identik dengan nikel yang kotor, nikel yang tidak ramah lingkungan, tapi ada juga gitu nikel-nikel yang dihasilkan dengan cara yang bertanggung jawab gitu. Terakhir mungkin untuk dari sisi pembeli, dari sisi konsumen, dari customer, di sini juga mereka bisa mempertimbangkan ya adanya insentif untuk nikel, untuk istilahnya logam yang dihasilkan dengan cara-cara yang rendah karbon ataupun yang ramah lingkungan. Itu karena tadi untuk sustainability ini pada umumnya kita berbicara mengenai jangka panjang ya, tapi untuk perusahaan sendiri kita dievaluasi juga secara jangka menengah, jangka pendek itu dan sehingga kita juga memerlukan insentif lah dalam artian kalau memang harga dari produk nikel ini katakanlah secara umum adalah X, maka untuk nikel yang rendah karbon, nikel yang ramah lingkungan ini diharapkan X plus something lah gitu. Bisa ada sesuatu pembeda yang pada akhirnya bisa menjadi motivasi tambahan bagi perusahaan itu. Oke, semoga didengarkan oleh pemerintah untuk mendorong green mining terutama untuk komoditas nikel. Terima kasih Bapak Muhtazar selaku Head of Sustainability Nickel Industries Limited sudah berbagi perspektif bersama kami berkaitan dengan konteks sustainability dari perusahaan. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sukses terus untuk Nickel Industries Limited, Pak. Terima kasih.